Halo, perkenalkan nama saya Rimba Putra Arisna, kelas A, NIM 29155110075. Di sini saya akan menjelaskan apa sih komunikasi intrapersonal itu. Komunikasi intrapersonal atau komunikasi intrapribadi merupakan komunikasi dengan diri sendiri dengan tujuan untuk berpikir, melakukan penalaran, menganalisis, dan merenung. Komunikasi intrapersonal merupakan keterlibatan internal secara aktif dari individu dalam pemrosesan simbolik dari pesan-pesan. Seorang individu menjadi pengirim sekaligus penerima pesan, memberi umpan balik bagi dirinya sendiri, dan proses internal yang berkelanjutan. Nah, saya akan menjelaskan contoh komunikasi intrapersonal. Kok bisa ya nilaiku jadi turun seperti ini dari semester sebelumnya? Atau mungkin gara-gara tiap hari aku main game? Kayaknya aku harus lebih giat lagi dan kurangi main sosmed. Tidak sampai di situ saja, di sini saya akan menjelaskan apa sih komunikasi interpersonal itu. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan kepada pihak lain untuk mendapatkan umpan balik, baik secara langsung maupun media. Adapun tujuan komunikasi interpersonal dan contohnya, yang pertama, untuk mendapatkan respon atau umpan balik. Hal ini sebagai tanda aktivitas proses komunikasi. Bisa dibayangkan jika tidak ada umpan balik saat kita berkomunikasi dengan orang lain. Contohnya, ketika kita sedang mengirim pesan atau chat ke seseorang yang kita tujukan, tapi tidak ada balasan ataupun umpan balik, pastinya sakit sekali kan pribadi. Yang kedua, untuk melakukan antisipasi setelah mengevaluasi respon atau umpan balik setelah apa yang kita lakukan, kita mengetahui nyaman tidaknya satu sama lain. Contohnya, setelah kita berkomunikasi atau apa yang kita lakukan, kita bisa mengetahui lawan bicara kita itu nyaman tidak terhadap kita, dan begitupun sebaliknya. Dan yang terakhir adalah komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa, media cetak, dan media elektronik. Sebab awal perkembangannya saja, komunikasi berasal dari pengembangan kata media of mass communication. Berikut ini adalah ciri-ciri komunikasi massa. Yang pertama, komunikator dalam komunikasi massa melembaga. Kedua, komunikan dalam komunikasi massa bersifat heterogen. Ketiga, pesannya bersifat umum. Keempat, komunikasi berlangsung satu arah. Kelima, komunikasi massa menimbulkan keserempakan. Keenam, komunikasi massa mengandalkan peralatan teknis. Ketujuh, komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper. Berikut ini adalah contoh komunikasi massa. Ya, pemirsa, Abdi Mari, jurnalis TV One sempat kehilangan kontak dengan buah hatinya saat bencana menghantam kota Palu, Sulawesi Tengah. Di tengah mencari keberadaan sang anak, Abdi tetap menjalankan tugas jurnalismenya. Jumat 28 September 2018 menjadi duka mendalam bagi Sulawesi Tengah, khususnya Palu, Sigi, dan Donggala.